Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andy Chu bisa kembali menemui Anda dalam program berita dan informasi aktual seputar Tiongkok, Ni Hao Tiongkok. 2 hari lalu kita baru saja merayakan Idul Adha dan 2 hari lagi kita akan menyambut hadirnya Hari Raya Waisak. Melalui kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat merayakan momen-momen Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak. Semoga semangat, keikhlasan, cinta, kasih, dan kedamaian senantiasa menaungi persaudaraan kita. Berikutnya kita segera mulai berita pertama tentang teknologi luar angkasa. Tiongkok berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 23 pada hari Minggu 24 Mei 2026, mengirimkan 3 astronot ke stasiun ruang angkasa Tiangong yang mengorbit. Pesawat ruang angkasa tersebut yang dikirim oleh roket pembawa Long March 2F lepas landas pada pukul 23.08 waktu Beijing dari pusat peluncuran satelit Zhouquan di barat laut Tiongkok, dan peluncuran tersebut kemudian dinyatakan sebagai sukses total oleh pusat peluncuran. Awak Shenzhou 23 terdiri dari Komandan Misi Chu Yangchu dan rekan astronot Chang Zhiyuan dan Li Jiaying yang merupakan astronot pertama dari daerah administratif khusus Hong Kong. Sebelumnya, upacara pelepasan khusus diadakan pada hari yang sama untuk para astronot sebelum mereka berangkat ke lokasi peluncuran dengan kerumunan orang yang memberikan ucapan selamat berkumpul untuk mengantar mereka. Menurut Badan Antariksa Berawak Tiongkok, setelah lepas landas sesuai jadwal, pesawat ruang angkasa Shenzhou 23 terpisah dari roket sekitar 10 menit setelah peluncuran dan kemudian memasuki orbit yang ditentukan dan semua astronot dalam kondisi baik. Pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 23 mengadopsi mode pertemuan dan penyambungan otomatis yang cepat dan telah berlabuh dengan port radial modul inti Tianhe sekitar 3,5 jam setelah peluncuran, membentuk kombinasi 3 modul dan 3 pesawat ruang angkasa. Setelah menyelesaikan serah terima stasiun ruang angkasa Tiangong dengan awak Shenzhou 21, para astronot Shenzhou 23 akan memulai misi mereka, dan salah satu dari mereka akan melakukan tinggal di orbit selama 1 tahun, 2 kali lipat durasi misi Shenzhou sebelumnya. Awak akan melakukan sejumlah eksperimen dan aplikasi di bidang-bidang seperti kehidupan di ruang angkasa, fisiologi manusia, fisika mikrogravitasi, dan teknologi ruang angkasa baru, melakukan berbagai aktivitas di luar wahana antariksa, dan melaksanakan tugas-tugas termasuk pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan, baik di dalam maupun di luar pesawat ruang angkasa. Shenzhou 23 menandai penerbangan ke-40 program penerbangan ruang angkasa berawak Tiongkok dan misi penerbangan berawak ke-7 sejak stasiun ruang angkasa Tiangong memasuki fase aplikasi dan pengembangannya pada akhir tahun 2022. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan pendalaman kerjasama antara Tiongkok dan Serbia di tengah meningkatnya gejolak internasional. Xi menyampaikan pernyataan tersebut selama pembicaraannya dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Senin 25 Mei 2026 di Beijing. Atas undangan Xi, Vučić melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dari tanggal 24 hingga 28 Mei 2026. Di sisi lain, Vučić menyampaikan rasa terima kasih kepada Xi atas dukungan Tiongkok untuk Serbia, sambil berharap persahabatan yang kokoh antara kedua negara akan berlangsung selamanya. 很高兴在北京再次见到吴奇奇总统先生。中塞两个民族都经历过苦难辉煌，都具有坚韧不拔、百折不挠的精神品质，都坚定地追求独立自主，捍卫民族尊严，都对坚持和平发展、坚守公理正义有着深刻理解。世界越是动荡不安，中塞两国越要加强交往，巩固互信，深化合作，相互支持，携手走出一条命运与共同繁荣的光明大道。 Poštovani gospodine predsjedniče, Xi, dragi prijatelju, i ponosan sam na činjenicu da danas mogu građane Srbije da predstavljam ovde
u Pekingu. Hvala vam, predsjedniče Xi, što već 10 godina od kada smo oformili strateško partnerstvo između Narodne Republike Kine i Srbije smo postigli velike i značajne rezultate. Beskrajno vam hvala na tome što zajedno sa nama učestvujete u izgradnji Srbije. Kod nas odanost i poštovanje onoga što je neko prema nama učinio traje duže i neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Narodne Republike Kine. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok selalu memprioritaskan pembangunan hubungan Tiongkok-Pakistan dalam diplomasi tetangganya, terlepas dari bagaimana situasi internasional berkembang. Xi menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada hari Senin 25 Mei 2026 di Beijing. Selama pertemuan tersebut, Xi menyatakan kegembiraannya bertemu kembali dengan Shehbaz dan meminta Perdana Menteri Pakistan itu untuk menyampaikan salam hangat kepada rakyat Pakistan atas namanya. 很高兴再次见到老朋友夏巴斯总理先生。我也愿意通过夏巴斯总理向巴基斯坦人民致以亲切的问候。建交75年来，中巴两国相互理解、相互信任、相互支持，锻造了牢不可破的传统友谊。中巴战略互信和务实合作，有力促进了各自国家发展。无论国际形势如何变化，中方始终将发展中巴关系置于周边外交的优先方向。 Sebagai tanggapan, Shehbaz yang mengunjungi Tiongkok dari tanggal 23 hingga 26 Mei 2026 memuji kepemimpinan dan filosofi pemerintahan Xi Jinping. True leadership is earned through selfless, hard work, sacrifice, and untiring efforts. Your Excellency's leadership is a profound expression of this true leadership, serving the cause of the people. People-centric progress and development. Your Excellency, I draw a lot of strength from your leadership. Warga Rusia telah menyatakan dukungan mereka untuk kerjasama yang lebih dalam dengan Tiongkok menyusul kunjungan kenegaraan Presiden Vladimir Putin baru-baru ini ke Tiongkok. Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji tahap baru dalam hubungan bilateral saat mereka sepakat untuk memperpanjang lebih lanjut perjanjian persahabatan Tiongkok-Rusia dan berjanji untuk bekerja sama demi tatanan dunia yang lebih adil dan setara pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kunjungan kenegaraan Putin selama 2 hari menandai perjalanan ke-25-nya ke Tiongkok. Xi dan Putin mengadakan pembicaraan, berbincang sambil minum teh, mengunjungi pameran foto, dan menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerjasama di Beijing. Tahun ini menandai peringatan 30 tahun pembentukan Kemitraan Strategis Koordinasi Tiongkok-Rusia dan peringatan 25 tahun penandatanganan Perjanjian Bertetangga Baik dan Kerjasama Persahabatan Tiongkok-Rusia. Dalam wawancara terpisah dengan CGTN, warga Rusia menyoroti ekonomi dan pertukaran budaya antar masyarakat sebagai bidang utama yang dapat memperoleh manfaat dari kerjasama yang lebih dalam. Ну, думаю, улучшится экономика, туристические поездки будут более возможны. Туристические отношения укрепляются какой-то образовательный обмен специалистами. Безвизовый режим – это, конечно, отлично, годовое сотрудничество тоже. Это только будет помогать нашей экономике Китая. Ketika ditanya tentang harapan mereka untuk masa depan, banyak yang menyatakan harapan akan peningkatan perdagangan, ikatan budaya yang lebih dalam, dan perjalanan yang lebih mudah antara kedua negara. Поставка продукции, более дешевый импорт, более дешевое производство. По большей части я видел только сырьевую отрасль в сторону Китая. Надеюсь, что Китай будет больше способствовать новыми технологиями Россию, потому что мы в этом, правда, нуждаемся. Ну, экономика, политические отношения, связи дружественные, ну и опять же для народа более доступность туристических поездок. Kemajuan teknologi telah membantu mempercepat alur kerja di sebuah peternakan ayam di daerah pedesaan Provinsi Guizhou, Tiongkok Barat Daya.
Dengan menggunakan robot inspeksi cerdas untuk melakukan tugas-tugas penting, secara signifikan mengurangi waktu kerja dan meningkatkan efisiensi pembiakan. Kedatangan bantuan teknologi modern ini diadopsi di peternakan ayam di Kabupaten Jiangkou, Kota Tongren, dengan robot pintar diprogram untuk secara otomatis berpatroli di kandang ayam di sepanjang rute yang telah ditentukan, menggunakan lampu inspeksi untuk memindai kandang dan memantau kondisi kesehatan dan pertumbuhan ayam betina. Robot melakukan inspeksi 2 kali sehari, dengan setiap putaran memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, sehingga memberi waktu luang bagi rekan-rekan manusia untuk berkonsentrasi pada pekerjaan penting lainnya. Selain menggunakan robot, peternakan ayam modern di kabupaten tersebut telah memasang jalur pembiakan dan pengolahan telur yang sepenuhnya otomatis, mencapai manajemen digital komprehensif di seluruh proses pertanian. Revolusi robot sudah membuahkan hasil bagi sektor lokal. Pada kuartal pertama tahun ini, produksi telur unggas di Kabupaten Jiangkou mencapai 7.400 ton dengan nilai produksi melebihi 112 juta yuan atau sekitar 292 miliar rupiah. 一个机器人就能轻松承担2吨鸡舍的训诫工作，相较于人工节省了90%的时间成本。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami sajikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Masih dalam suasana hangatnya perayaan Idul Adha dan menyambut datangnya Hari Raya Waisak 2 hari ke depan, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan Waisak. Mari jadikan keberagaman perayaan di pekan ini sebagai inspirasi untuk terus menebar kebaikan dan harmoni di tengah masyarakat. Saya Andi Chu, pamit undur diri, sampai jumpa.